Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan muka yang semringah tentunya sebentar lagi Lebaran. Lebaran kopat kapet yang cuan, mana yang cuan? Yang cuan pasti koin PP. Yang rujuk, mana yang rujuk? Yang rujuk pasti Mas Bro. Semringah amat ya dong ah. Ngapain nyari yang susah-susah, yang gampang aja, rujuk gak pakai modal besar. Kalau nikah baru modalnya besar. Kacau ya, bercanda kawan ya. Bagaimana semangat kalian? Rupanya sudah banyak yang TP semalam ya. Ongrongan banget, baru naik dikit aja udah pada TP. Mau beli baju baru. Ini kacau ini, kalau kurang 1 minggu tempat terawih sepi. Yang rame di mall-mall ya, ngaco. PP tenang aja, akan jadikan cuan semua. Kalian sabar, tapi paling nanti habis lebaran. Kalau masuk sekarang artinya nanti kalau tanggal 18 FOMC meeting bagus Fed dengan pangkat suku bunga, ya kalian bisa langsung pam gila-gilaan, lebaran bablas langsung terbang terus. Tapi kalau nanti Fednya ngehek meleho ya, mungkin koleksi pas saat lebaran libur panjang itu, baru nanti habis lebaran pam lagi. Apalagi berita tadi kan embargo embargo perminyakan Rusia yang selama ini kena sanksi AS sekarang dibuka kembali supaya uh, pasokan yang besar juga kan dari Rusia untuk oil ya, minyak ya. Jadi Trump membukanya, jelas nanti pemasukan sampai 50% kayaknya untuk Rusia itu dari minyak itu. Jadi nanti saya rasa Mbah Putin untuk BPP lah ya. Mudah-mudahan Mbah Putin by PP. Prediksi saya sih ini uh, mirip-mirip sama seperti tahun 2021 ketika BTC dominan di double top di atas akan banting ke bawah sampai di 50%, dan kemudian altcoin akan berterbangan. Memang untuk ke altcoin itu sementara masuk ke BTC dulu. Kalau BTC dap-dup, nggak ada investor baru yang masuk lagi, naik turun nggak hanya tipis ya, mungkin nanti kemungkinan akan lari altcoin dulu, mainkan altcoin. Akan tetapi histori yang sudah ketika perminyakan terbang, oil nanti akan mengikuti BTC juga. Dan semua ini menunggu tanggal 18 untuk investor besar tuh masih tahan dananya untuk masuk, nunggu keputusan dari Fed tanggal 18 yang akan terjadi FOMC meeting ya. Tenang aja, saya rasa PP dengan kapitalisasi yang 24 triliun per video ini dibuat ya. Kalau koreksi saatnya kalian masuk. Koreksi itu kan sehat ya, ada yang TP ya. Tenang aja, saya rasa akan cuan semua ya. Yang penting rujuk lah. Ya toh. Piye Mas Bro, ya yang ada aja lah, yang ada aja, yang gampang-gampang aja, yang susah-susah tendang aja ke Irak sana. PP kita akan lihat PP. Tunggu apakah PP akhirnya selesai berdarah. Grafik 1D terlihat kasar dengan struktur yang kayaknya akan pam ke atas lah ya. Nggak mungkin nggak pam ya. Kalau nggak pam tuh gimana nanti Mas Bro, apakah nggak dikeluduk batu sama kalian? Ya pokoknya di sini semua game ada waktunya terbang, ada waktunya turun, itu hal yang biasa ya. Ini ketahuan juga ini, pasar baru-baru menyapu likuiditas di level resisten. Oh, setelah pump yang tajam berlebihan, gerakan itu bertindak sebagai breakout palsu, menjebak pembeli breakout dan menghilangkan tangan-tangan lemah dari pasar. Ya, leplet-leplet dihantam lagi. Saya main spot sajalah, yang aman-aman saja. Saya udah kapok dulu ya. Nanti waktunya pam juga pam. Pokoknya PP saya rasa tidak perlu diragukan lagi, akan naik ke depan yang sangat luar biasa. Bahkan ini ada berita yang sangat menarik tadi. Masih ada nggak ya beritanya ya? Jadi kelihatan banget ini analis kripto. Ini langsung saya baca di sini nih.
Analis kripto hari ini menyoroti BTC Link PP. Mantap ya, kok BTC disebutkan kemudian di belakangnya Link, kemudian PP. WIP dan Doge yang menunjukkan pola teknikal penting dengan potensi pergerakan besar. Waduh, mantap. Analis kripto hari ini soroti BTC Link, PP, WIP dan Doge yang menunjukkan pola teknikal penting dengan potensi pergerakan besar. Mudah-mudahan terbang ke langit Sabtu untuk mudik. Wah, ya kita harus mantap ini. Wah, analis kripto hari ini. BTC, Link, PP, WIP, Doge, bersiap gerak besar. Yang penting PP itu selalu disebut ya, jangan sampai enggak. Pokoknya PP siap menciptakan jutawan baru, miliarder baru. PP bisa menciptakan jutawan, momentum terus meningkat, dan komunitas terus berkembang. Jika tren ini berlanjut, PP berpotensi menargetkan kisaran 0,02 dolar, 0,05 dolar dalam jangka panjang. Wah, kalau saya nggak usah pakai 0,0 dolar, 1 rupiah aja lah udah cukup itu untuk rujuk sisa uang. Rekor tertinggi baru sepanjang masa mungkin akan segera tercipta. Fase akumulasi mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Jadi akumulasi itu nggak akan berlangsung selamanya. Waktunya ngepam ya ngepam. Ini makin deket lebaran Mas Bro makin berdebar-debar nih. Kenapa ya? Ya 6 tahun baru mau ketemu sama istri yang cantik. Dikira istri Mas Bro nggak cantik. Yang kemarin nggak jadi, wah kalah cantik. Kalau istri saya yang paling cantik itu kan istri sendiri. Biar lebih cantik istri orang, wong kita nggak bisa ngecrot ya. Punya orang. Aduh, piye. PP bisa menciptakan jutawan, momentum terus meningkat, dan komunitas terus berkembang. Jika tren ini berlanjut, PP berpotensi menargetkan, ini kebanyakan ini kalau 0,0 dolar saya bisa 7 turunan kaya ya. Wah, hebat ini. Kalau ngaceng ATH aja kalian udah cuan besar kok, nggak usah pakai berlebihan ya. Nggak usah pakai berlebihan, nggak usah menghayal. Nanti kalau menghayal mulu, kapan kawinnya? Menghayal mulu. Prediksi PP, sinyal pemulihan teknis menunjukkan potensi bouncy pada April 2026. PP menunjukkan kondisi oversold dengan RSI di 43,13 dan targetnya. Gila mantap nih. 0,07, wah sekarang 0,3, nanti 0,007. Mantap bulan April kawan. Siapin karung ember. PP koin yang paling jos, saya rasa tidak perlu kita ketakutan lagi. Berdasarkan kebanyakan, jangan mengeluh ya. Yang penting PP akan bikin kita cuan bersama Mas Bro. Nanti di Tegal udah disiapkan hotel ya untuk perempuan bawa sendiri. PP Rebound mungkin akan berjuang di bawah momentum yang memudar. Dari memudar itu nanti akan menjadi memedar terbang ya. Wah, ini ordernya naik lagi. Kalau kita lihat juga di certiknya, mana certiknya sih? Ini certiknya sini ya. Certik di situ. Mas Bro tuh udah sekarang kondusif kawan, setelah nggak pernah main TikTok lagi, udah saya hindari TikTok. Saya akan fokus ke perujukan. Market cap BTC dominannya kita lacak di sini masih terjadi loading 59,33. Per video ini dibuat, kondisi naik turun belum kondusif, masih belum jelas, tapi saya yakin nanti akan guncangan yang terjadi akan seperti ini, akan turun di bawah 50% ke bawah, maka terjadi all season coin seperti yang kita harapkan. Aduh, nyamuknya banyak ini kalau pagi-pagi gini ya. Itu ya, ini kan ini mantul ke app dulu, supply, kemudian turun ke bawah, cerot. Mantap. Bebas saja saya kalau pagi mau ngomong apa juga bebas. Namanya juga pagi ini berita apa lagi nih? Ini emas, berita emas. Berita emas di sini.
Mas, mas, mas. Kita lihat koin-koin yang lain lah. Kawan ya, semangat ya puasanya, jangan bolong-bolong ya. Kayak Martin dia puasa jadi batuk, nangis mulu. Sekali jadi orang yang bahagia, mana-mana ngeluh, sangkut, gak setia, kerjaan tukang ngeluh ya. Sekali-kali bahagia. Nih, saya sudah punya pasangan, saya nikah 2 kali begitu, hebat ya. Wah gila sih, indeks coin market cap-nya sudah naik lagi. Kemarin masih 24 ya, saya bilang kenaikan lumayan ini. 1 miliar kalian masuk, sekarang 1,2 miliar, dibilangin orang tua pada ngeyel sih ya. Kemarin ETH 2 juta, makanya masuk itu jangan lihat koin yang murah, yang mahal gak apa-apa, yang penting kan margin dari kalian punya modal, bukan koinnya berkarung-karung tapi nggak ada harganya, sampah itu buat apa ya. Oke lanjut, Solana ini hajar, ini bisa naik tinggi nih Sol ini, ya di bawah daripada ini XRP. Sol sih saya rasa akan paling koin-koinnya paus itu kalau naik tinggi banget. Itu Solana bisa hyper liquid kemarin 500-an ribu ya, udah saya sampaikan hyper liquid juga. Saya kalau kalian nonton video saya nyambung terus, sekali ngasih koin Mas Bro terbang, tahu nggak? Kemarin 500 ribu kan, saya infokan juga, sekarang udah 622. Saya bilang hyper liquid ya. Kalian kalau dikasih tahu ngeyel ya, ngepat, saya kick dari channel saya. Nggak pernah yang kick baca-baca, sekilas dibaca komen nggak bener langsung ditendang, lempar ke Irak ya. Tak peduli Mas Bro. Cardano ini saya sebut ini, mumpung belum ngaceng tinggi, masih 4 ribuan, kalian hajar ya. Kayak Mas Bro nggak ragu-ragu kalau melamar itu sehari datang itu nggak pakai permisi, langsung malamnya langsung trot. Datang itu langsung lamar, begitu ngelamar langsung nikah, nggak pakai nunggu lama-lama. Aduh, katun bisa nggak? Ini katun kurang ya. Mending apa ini ya? Polkadot masih terprosot juga. Polkadot PP ini ECP juga ngaceng ya, luar biasa ECP. Yang bagus saja, yang positif di sini. Ini yang kandalan saya paling banyak Polygon ini. Nanti kalau Polygon sampai harganya 10.000, wah saya pensiun dini kawan. Ini kalau Polygon sampai harganya 20.000, Mas Bro nggak usah ngonten ya. Kita nikmati cuan Polygon aja. Ini depnya agak soak dikit dari India. Kalau yang lain pump, dia nggak nge-pump sendiri, panas dia nanti dipump sama si India. Kalau India namanya si ini ya, siapa itu ya, si Kankan ya. Saya tuh heran, makanya saya lari dari TikTok ya. Itu TikTok saya itu udah saya cabut itu. Isinya kok orang Vietnam ya, dapat japri orang Arab, kemudian India, banyak orang luarnya sih. Heran juga saya. Kalau di YouTube itu kalau saya ngupload cuma dapat 50 orang, 100 orang tuh penonton, hebat, itu udah hebat. Kalau di YouTube 50 orang tuh udah hebat. Coba yang awal-awal ngupload di YouTube mandek, nggak ada yang nonton. Beda TikTok. TikTok saya baru ngupload aja langsung 1000 penonton bisa. Ya namanya TikTok mau ngupload 1000 video juga nggak ada duitnya, kalau nggak dagang rugi aja ya. Apalagi kalau isinya orang ngeluh, orang nangis ya. Bikin sebel aja ya. Kalau kita harus ceria, menceriakan orang, membahagiakan orang, kan begitu. Yang ditangisin lagi sedih juga. Semangat kawan, sudah 14 menit, saya rasa sudah cukup. Saya juga akan persiapan sahur ya. Ketakutan ketamakannya sudah 30, baguslah, kemarin sempat 18 ya. Kemarin terbawahnya di 5 ya. All season indeksnya wow 41 kawan, di 41 kawan. Saya rasa mudah-mudahan mirip tahun 2021, pam gila-gilaan. Saya tahan-tahan aja koinnya, bodoh amat. Saya sangkut ratusan juta juga uang cuan ini nggak apa-apa. Nanti sekali cuan ratusan juta, waduh kalau rujuk
Meriah kali ya. Oke, mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tegang, dan ucapan Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, riset lagi Dior ya. Karena di sini banyak bercanda, yang serius sama enggak kalian bingung. Ya, jangankan nggak bingung, mantan istri saya aja, ini Mas Bro lagi serius atau enggak? Disangka nggak serius, saya aja ngamuk, ternyata lagi serius. Disangka saya lagi canda, dikirain serius sama dia. Oke, tetap riset sendiri. Dior, tujuan riset dalam dunia kripto berisiko tinggi. Semua tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab penumpang, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P Maknyos.